warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anandaku yang sedang belajar di rumah? Semoga ananda selalu sehat dan dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan melakukan percobaan tentang osmosis. Sebelum kita mulai praktikum, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan dari percobaan osmosis kita kali ini adalah untuk mengetahui pengaruh konsentrasi larutan terhadap bentuk dan ukuran biji kacang hijau melalui pengamatan osmosis. Nah, di sini kita nanti akan memerlukan alat-alat dan bahan-bahan yang sangat sederhana sekali, yaitu terdiri dari kacang hijau, air, garam, sendok, dan wadah untuk pengamatan osmosis kita. Untuk bisa melakukan praktikum ini, mari kita simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai langkah pertama, yaitu menyiapkan sejumlah biji kacang hijau yang masih kering. Ini kita berikan cukup banyak karena kita mau mengerjakan secara duplo, yaitu kemudian kita memasukkan air sampai semua terendam. Jadi kita akan merendam biji kacang hijau ini selama kurang lebih 30 menit. Nah, kita diamkan, nanti kita baru mulai. Direndam air, maka selanjutnya kita membuat larutan hipertonis. Caranya adalah dengan memasukkan garam dapur atau garam NaCl sebanyak 2 sendok ke dalam gelas. Lalu tambahkan air secukupnya. Kita aduk sampai larutan garam kita mendapatkan larutan hipertonis. Selanjutnya kita memasukkan biji kacang hijau yang sudah direndam tadi ke dalam wadah yang sudah kita beri label, yaitu label kontrol ada 2, air juga ada 2, dan larutan garam ada 2. Artinya kita melakukan percobaan ini secara duplo. Oke, kalau sudah, maka langkah selanjutnya kita melakukan perlakuan perendaman air pada wadah. Kita masukkan air. Kita rendam sampai wadah penuh atau biji semua terendam oleh air. Nah, perlakuan berikutnya yaitu larutan garam yang tadi kita bikin. Nah, ini merupakan adalah larutan hipertonis. Kita berikan dia sampai penuh atau biji terendam ke dalam larutan hipertonis. Jadi kita melakukannya sebanyak 2 tabung atau 2 wadah karena kita sekali lagi kita melakukannya secara duplo untuk mendapatkan hasil yang akurat. Sedangkan pada kontrol kita tidak memberikan perlakuan apapun, nanti kita akan membandingkan apakah terjadi perubahan bentuk dan ukuran pada biji kacang hijau. Inilah hasil dari percobaan kita akan tunggu selama kurang lebih 3 jam. Hasil perendaman kacang hijau lebih dari 3 jam. Sekarang kita bandingkan dengan memindahkan kacang hijau ini. Kontrol dulu ya. Ini kita pindahkan seperti apa kontrolnya. Karena kita duplo, kita taruh di sini 1. Nah, yang kedua ini kita taruh di belakangnya, gitu kan. Ini kontrol nih dua-duanya. Nah, kemudian kita yang larutan hipotonis. Nah, kita lihat larutan hipotonisnya. Di bijinya ini kita keringkan dulu di sini. Ini sudah kering ya, baru kita pindahkan di sebelah sini. Air kan hipotonis. Nah, sudah kelihatan ya perbedaannya ya. Dia lebih besar ya, lebih besar. Coba kita lihat yang kedua, apakah ada perbedaannya bentuknya. Sama nggak ya gitu dengan yang pertama tadi. Nah,
sudah lihat, keringkan dulu, kemudian kita bandingkan dengan kontrolnya. Wah, ternyata sama ya, yang di larutan hipotonis yang pertama dan kedua itu sama-sama dia lebih besar daripada kontrol dan warnanya lebih pudar ya, lebih pudar. Wah, ada yang bergerak kemana-mana. Nah, yang terakhir sekarang kita lihat di larutan hipertonis. Tadi kita masukkan garam ya, larutan garam di sini. Ayo, tumpah. Nah, kita keringkan dulu di sini. Ini yang kedua ya. Ini larutan garam ya. Kelihatan larutan garam ya. Oke. Kita lihat, kita pakai sendok yang berbeda supaya tidak terkontaminasi. Nah, ini yang kedua kan yang duplo ya. Nah, yang kedua ini. Nah, kelihatan dia dibandingkan kontrol yang ini dengan yang ini, bijinya lebih kecil dan lebih gelap. Nah, gitu ya. Coba sama enggak ya dengan yang ke pertama tadi ya. Yang pertama dari larutan hipertonis. Kita keringkan dulu supaya kelihatan tampak perbedaannya ya. Nah, ini dia. Ternyata lebih kecil-kecil dan tidak ada perkecambahan sama sekali. Nah, Ananda sekarang sudah selesai. Perbedaannya tampak dengan jelas dibandingkan dengan yang kontrol atau tidak, kita tidak melakukan perendaman pada larutan hipotonis dan hipertonis. Baik, Ananda sekarang cari tahu mengapa terjadi hal seperti ini, bentuk dari kacang hijau dan ukurannya yang berbeda pada setiap larutan yang di hipertonis dan hipotonis ya. Jadi tinggal Anda mencari literasinya pada buku-buku atau website yang menjelaskan tentang hal ini bisa terjadi pada kacang hijau kita. Kita tutup dengan praktikum kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat literasi Ananda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.